Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Hai. Ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Ya, hai. Hai, hai. Nah, Gimana nih, Ci, sekarang hari ini? hari ini kita mau ngobrol sama temanku nih, Mas. Ya. Seorang pustakawan di DPR, Sekretariat DPR. Hmm. Jadi Oke. selain pustakawan, Mbak Ika ini, namanya Mbak Mustikawati atau biasa dipanggil Mbak Ika, dia juga seneng sama dunia tari menari tradisional gitu. Oh, dia Nah, dancer ya. dari tari menari ini juga dia jadi punya kesempatan untuk ke beberapa negara untuk menari Oh, ini keren, gitu. keren, keren. Kalau kita cuma ke satu negara doang ya narinya. Iya, kalau kita waktu itu karena kita pas di sana. Iya. Iya. Oke, oke, oke. Enggak, kita nanti lihat pengalamannya melalang buana apa uh sih Iya. di negeri Gimana? beberapa negara ya. Mm-mm. Pengalamannya Kenapa? menarik pasti. Yuk kita undang, kita persilahkan Mbak Ika untuk masuk. Oke. Halo, silakan masuk, Mbak Ika. Itu stylenya aja udah style penari ya. Iya, sudah. Maksudnya ancang-ancangnya gitu loh. Iya. Nah, ini kita balas lah, Ci. Kalau Mbak Hah? Ika pakai, oke. Mbak Iya, Ika pakai harusnya kita ancang-ancang, kita harusnya janjian pakai apa gitu ya, yang iya. tradisional Tadinya gitu. Kita pakai, Lupa. Neki, tadi aku Hmm? udah mau pakai bunga-bunga di sini, cuman Oh, barusan lagi masih itu di iniin rapat sama Bu Kabit, malah jadi nggak sempet. Tadinya mau nah ditaruh di tadinya sini. aku mau ngambil oh, ini sih, bunga-bunga juga. Bunga di halaman itu. Bunga bunga. Kamboja tapi adanya. Iya, justru kalau Bali kan bunga Kamboja Oh kalau. iya, Ya iya. ada sih. Di sini gampang sih ngambil. Nggak Hmm, lucu kan ditaruh di sini. Eh, iya. guys, saya udah selamat datang Mbak Ika di rumah kita di ALH Project. Terima Iya. kasih. Terima Ya kasih ampun, aku atas merasa terhormat. kedatangannya. Akhirnya diundang ke sini. Iya, Mbak Ika nih kenalan dulu dengan Mas Arif. Biasanya Oke. kenalan di status ya. Hai, Kalau kita hai. biasanya Ya. komunikasi di Iya. status dan Halo. dunia Iya, 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 ternyata maya. udah iya. kenal Mas Arif. Udah beberapa ketemu ya. Iya, 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 Heeh. iya. Ketemunya di ALH Project, nggak apa-apa lah. Hmm. Sama aja. Di musim pandemi ini kan lagi musim kan. Bukan Iya. lagi musim sih, maksudnya kita bisa mengenal orang lewat dunia Nah, ya. online, dunia daring gitu. Jadi emang di new normal ini memang udah harus dibiasakan gitu loh. Kenalan lewat itu nggak melalui kontak fisik. Oke, Mm-mm. Ci. Dia tadi udah Iya. di introduction ya sama Ci ya, kalau misalnya Mbak Ika ini Mm-mm. adalah dancer, maksudnya utamanya Pustakawan. di DPR ya. Iya, di Tapi DPR. Mbak Ika adalah dancer yang bisa melanglang Heeh. buana di seluruh dunia gitu ya. Kita pengen tahu Amin, juga sih. amin. Amin. Kita pengen tahu juga. Itu kayaknya Iya. bagusnya di landscape ya? Iya, Mbak Ika Pakai coba HP ya? landscape deh, Mbak Ika. Biar sama kita. Ya. Hmm. Iya. Handphonenya aja yang dibalik, jangan bukan orangnya. Nah, nah. Ini kan Iya. Nah, gitu Iya. lah benar. Heeh. begini Mas Arif. Iya. Ini Nah, Mas Arif Soalnya sebelumnya aku aku terganggu sama belakangku. oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Hmm. Iya, sebelumnya aku mau cerita nih Mas Arif, perkenalan Ya, ya, sama Mbak ya. Ika tuh lumayan unik loh. Iya Mbak Gimana, Ika, gimana? ceritain dulu ya Mbak Ika. Iya benar-benar. Iya Gimana, benar-benar. gimana ceritanya? Jadi aku ketemu sama Mbak Ika itu tahun 2008 ya, 2008 Agustus November akhir lah gitu. Jadi lagi mau interview di tempatku sekarang kerja nih. Jadi tinggal 2 orang. Jadi kita udah seleksi Oh, berapa. 2008 udah mau kerja ya? Gue masih kuliah. Ih, mau banget. Oh, Gak percaya. kuliah apa dulu ya? Nah, terus. Iya. Jadi itu kan, jadi lowongannya formasinya itu cuma satu nih Mas di tempat kerjaku yang sekarang. Terus Hmm. tinggal yang diwawancara 2 orang, aku sama Mbak Ika ini gitu. Oh, gitu. Jadi Oke, kita oke, oke. ya gimana gitu ya Mas. Saingan Kita sebenarnya. sebenarnya kita saingan, sangat bersaing. Itu pas Bersaing interview. ketat. Iya, ketat Pas, banget. pas Interview Pas interview ya? terakhir. interview.
Jadi Oh, I see. memperebutkan satu kursi. Satu kursi ya. Oh, gitu. Iya. Nanti ada yang belum aku ceritain di balik itu. Oh iya. Ayo gimana? Pas lagi baca pengumuman nama, Mm-mm. itu kan bener-bener udah ini ya. Maksudnya namanya kita mau milih kerja kan ya pasti mendoakan kita yang kepilih kan. Iya. Nah pas akhirnya pengumuman taunya namanya Asri kan yang keluar. Itu aku kayak ini mix apa sih perasaan kayak mix gitu. Sedih sampai nangis tapi satu sisi karena kenal jadi itu juga ya. Oh berarti memang ini bukan kali gitu. Tapi sempat ada nangis juga. Iya Nggak, pasti. kirain dasar bukan gue sih. tapi itu kan perjalanan ya, namanya kita pasti ada perjalanannya, maksudnya macam-macam lika-likunya gitu, masing-masing orang pasti punya cerita sendiri-sendiri di kehidupannya gitu. Dan Memang anehnya ada yang dari kita kenalinnya yang harusnya bersaing, tapi justru kita malah jadi kenal, jadi dekat, dan bahkan sampai sekarang kita masih sering ya ketemu bareng, kerja bareng, bisa dibilang teman. Gitu. Maksudnya ya sedikit unik sih takdir mempertemukan kita ya, Baik. Iya. Namanya hidup kan misteri ya, kita kan nggak tahu. Tapi gini, maksud gue kalau misalnya perubahan hidup gue ya, perubahan hidup gue tuh gue kalau kenal sama seseorang tuh gue harus bisa ngambil ilmu atau manfaat dari orang itu gitu loh. Iya, betul banget. Dan itu semuanya, nggak ada yang kita kenal tapi nggak punya manfaat buat kita tuh nggak ada. Pasti semuanya punya ilmu dan punya manfaat buat kita gitu loh. Kalau gue benar Mas Arif. Nah kalau kayak gini kan sesuai ya Asri umurnya Mas Arif dengan temenannya. Enggak dari teman yang baik, dari teman yang nggak baik, dari teman yang apa itu pasti punya ada manfaat tersendiri ya buat kita gitu, makanya ya makanya kita berusaha banyak temen tuh gitu, jadi semakin banyak teman semakin banyak ilmu semakin banyak manfaat. Iya, bahkan ya maksudnya dari kita yang kelihatan saingan, tapi sebenarnya kalau kita berteman baik justru kita akan apa ya menjadi kekuatan lah untuk kita, maksudnya kita nambah teman baru gitu, enggak jangan cari musuh gitu loh, ya kan? Cari musuh kan gampang, kalau cari teman susah. Iya. Dan hari ini ya orang tua banget. Dibuka dengan kan kita kan seumuran. Iya, seumuran. Gak mau. Terus gimana ceritanya Mbak Ika? Kok bisa penasaran sih Mas Arif itu angkatan berapa ya? Iya, ya tuh ditebak. Janganlah. Jadi Mbak Ika maksudnya kok bisa bukan terjerumus ya? Apa sih? Terjerembab. Sama aja. Bukan. Bisa apa sih itu kalau misalnya memasuki kan maksudnya kan bidang utama dari Ika kan bukan dancer tuh. Itu ya. Atau bisa merasuk ke dunia dancer, merasuk bahasanya gagal. Itu cerita pertamanya kayak gimana gitu? Mungkin itu Mbak Ika terkait juga sama itu nggak yang kan tadinya Mbak Ika nggak diterima nih di tempat kerjaan yang kita saingan nih Mbak Ika. Terus ternyata beberapa tahun kemudian kan Mbak Ika malah diterima yang alhamdulillah mungkin tempatnya malah itu yang terbaik gitu ya buat Mbak Ika gitu. Mungkin ada kaitannya juga nggak Mbak Ika? Coba ini ya ceritain dulu kok bisa sih gitu ya. Nah sebenarnya ini kayaknya udah dari ini sih pas waktu kecil ya. Ini jadi cerita kalau namanya orang tua mungkin yang membentuk anak-anaknya itu ternyata bener yang membekas tuh dari yang waktu kecil. Nah waktu lagi kira-kira umur masih usia-usia ini sekolah TK bukan nih. SD itu kan orang tua tuh kayak punya prinsip yang namanya anak itu masih dibentuk, ya maksudnya masih polos, dia belum punya apa, mungkin dia punya kemauan tapi harus digali kan ya. Nah kalau orang tuaku itu dia berprinsipnya gimana nih explore anak ini supaya dia nggak cuman hanya ini, maksudnya di sekolah aja waktunya, tapi anak ini harus punya kebiasaan kalau punya waktu nggak dia bisa eksplor ke sesuatu yang bermanfaat. Nah akhirnya tuh di usia-usia SD itu dimasukinlah ke beberapa kursus dari mulai nari, tapi yang pertama memang langsung ke nari itu. Nari karena mungkin orang tua mikirnya itu kan olah fisik, terus juga rasa ya, ada fisik, rasa, sama ini kan dari segi dia mengingat gerakan apa, jadi dimasukin ke situ. Kalau dulu pilihannya
ada ini mau dimasukinnya kan karena orang Jawa, mau tari Jawa apa tari Bali ya, bilang gitu. Nah terus kata orang tua kalau dimasukin ke tari Jawa kayaknya anak kecil tua banget gitu, karena kan tariannya lembut, jadi takutnya dia nggak menyesuaikan. Nah, akhirnya masukinlah ke tari Bali, sampai akhirnya juga sempat dikursusin segala piano, dari piano ada nyambung ke biola, pokoknya segala macam kursus deh, termasuk ada ngaji juga ya. Nah itu kayaknya membekas banget sih. Kalau yang piano sampai nangis-nangis sebenarnya, mungkin karena nggak ada bakat bagaimana, seneng dengernya, cuman gurunya juga kayak agak-agak ini apa ya, dia kan strict ya kalau orang ini Chinese ngajarnya, jadi kadang-kadang belajar piano sambil nangis gitu, nangis. Nah kalau yang nari ini dari awal emang udah seneng, jadi pas udah denger lagu apa udah kayak seneng aja. Dulu sih mungkin cuma ngikutin gurunya ya, cuman setelah berhenti karena kecapean, SD udah mau lulusan ke SMP kan berhenti, itu kayak masih kepengen gitu, kalau ada waktu lagi pengen deh. Nah itu terus aja kayak gitu, cuman kepengen, sampai akhirnya itu pas lagi udah masa-masa kerja ya. Nah kalau tadi Asri kan cerita, ada pengaruhnya nggak sih sama pas lagi tahun 2000, berapa tadi Asri? 2008. 2008 nih. 2008 nggak keterima di Kementerian Perdagangan, setahun kemudian itu kan langsung masuk ke DPR. Itu kayak jodoh juga sih. Itu sebenarnya masuk ke 3 tempat, cuman memilih jalan sih. Milih jalannya ke DPR. Nah justru ya itu makanya di DPR itulah mungkin kebuka akhirnya kesempatan lagi mau nariknya itu ya. Itu juga unik sih kebukanya pas tahun 2016. Kalau nggak salah ya 2016 awal, tapi udah dari sebelum-sebelumnya udah pengen buka, pengen ngajakin orang supaya bisa nari, jadi nggak cuma nari sendiri ya. Dari tahun 2015 akhir, terus akhirnya pas ulang tahun sengaja aku suka nyari momen. Jadi itu pas ulang tahun 17 Februari, nah sebelum ulang tahun itu udah ulang tahunnya 17 Februari. Iya. Ya terus pokoknya udah janji gitu ke diri sendiri, ini harus mulai di tahun ini, tahun 2016 itu. Jadi pas lagi kira-kira sebelum 17 dia udah langsung bentuk itu kelompok di kantor, ngajakin orang-orang yang mau, tapi di situ waktu itu jadinya malah aku yang ngajarin ya, bukan belajar dulu. Terus bersamaan dengan itu ini, yang akhirnya bisa ketemu Asri lagi tuh di Museum Nasional. Iya. lagi ada dia juga Kelas dibilangnya nari ya? gratis ya, kelas nari gratis, yang itu tuh itu ketemunya sengaja apa nggak sengaja? Sengaja kalau sih. di situ sengaja sih ngajak ya. Mbak Ika yang ngajak, Mbak Ika yang ngajak aku. Aku ngajakin Asri juga, karena di situ kan lagi masa-masa aku ngajak-ngajak orang, jadi termasuk Asri yang di luar kantor pun aku ajak, karena pas lagi itu lihat ke Museum Nasional ada, cuman kan masih dasar waktu itu di situ. Nah karena memang maksudnya udah dalam posisi yang nggak nari lama, kayak nggak ada salahnya juga sih belajar dasar-dasar itu. Terus pas diinget-inget kok nyata masih mirip, jadinya suka explore sendiri, langsung ngajarin di kantor dengan yang udah dipelajarin, terus lagi nginget-nginget diajarin juga ke kantor. Kayak gitu Mas Arief, sampai akhirnya berkembang seperti sekarang. Jadi maksudnya kalau misalnya sekarang jadi aktif narinya masih sering ya? Kalau itu performnya di mana aja, Mbak? Kalau waktu awal-awal kan belum sampai luar negeri, tapi awal-awal masih ini sih. Sebenarnya perform belum terlalu sering-sering banget ya. Tapi yang paling banyak mungkin di kantor, karena permintaan kantor kan coba kita cobain menunjukkan. Ada kan? Iya, kita coba nunjukin aja di kantor tuh ada loh perkumpulan penari-penari ini yang bisa dipanggil. Jadi yang biasanya ngasih kita kerjaan itu dari Dharma Wanita. Dharma Wanita, terus dari Korpri, ya Korpri, Dharma Wanita, sama ada sebenarnya memungkinkan di beberapa acara perpustakaan juga pernah sih, museum juga acara museum. Iya, museum. Terus kalau yang di luar-luar itu tentu saja Perpustakaan Nasional, tempat kita menyatukan semua pustakaan, juga ngasih kerjaan, karena kita juga komunikasi ke situ ya, beberapa kali minta, kita sempat bikin grup ini ya Mbak, Bibliodance. Bibliodance deh. Iya. Juga. Itu pustakawan yang suka nari. Maksudnya kita mau ngumpulin di situ, tapi sekarang belum mulai lagi ya Mbak. Belum mulai lagi. Waktu itu udah sempat ini ya, berganti-ganti personel ya. Iya, pokoknya siapa aja yang suka nari dan mau, kita ya persilakan gitu ya Mbak.
Tapi enaknya walaupun gitu sih ya. agak challenging ya cara latihannya. Iya, Ya kalau challenge-nya misalnya Tempat. kita hobi, terus passion kita disalurin tuh kayaknya Seneng ya. seneng dan capeknya tuh nggak kerasa gitu loh. Iya, Apalagi kalau bener. misalnya ada maksudnya keuntungan-keuntungan yang lain itu kan bonus ya. Cuman yang Iya. yang penting kan kita passion kita di situ, Hmm. kemudian hobi di situ, terus kok tersalurkan gitu kan. Mm-mm. Begitu yang Maksudnya seneng lagi, kesempatan yang bagus. iya, yang seneng lagi itu kayak positifnya kita jadi memang kan sebenarnya manusia makhluk sosial ya. Jadi Mm. pada saat kita nari itu secara nggak langsung ketemu sama orang yang di luar pekerjaan kita. Betul, Jadi mau betul. itu sehari-hari nggak ketemu sama mereka, tapi pada saat melakukan itu kayak mau sama mau, terus secara nggak sadar kita sebenarnya lagi bersosialisasi sama orang Iya. ya. Jadi kayak Mm-mm. menyehatkan banget sih sebenarnya. Ya, Mm. ya dan itu kan ya kembali lagi ke prinsip yang tadi kan, semakin banyak teman kan semakin banyak ilmu kan, Hmm, semakin banyak itu. Nah bener. terus Iya, kalau misalnya di perform ke luar, udah kemana aja? Iya, awal Nah, mulanya kalau Mbak Ika bisa perform ikut keluar keluar. ini, nah, perform keluar ini juga sebenarnya nggak terlepas dari itu ya, kita buka-buka kesempatan itu kemana. Nah, waktu pertama kali itu kan pernah lagi dikasih apa namanya dinas itu ke, dari aku jadi lupa yang pertama kali itu kemana ya aku pentas. Kalau nggak salah di ini sih, yang di Amerika ya mungkin ya kalau nggak salah. Itu pas lagi tugas ke Amerika, sebenarnya agak nekat juga sih, nekat dalam tanda kutipnya ini. Tadinya nggak kepikiran apa harus pakai kostum lengkap ya. Cuma kalau pakai kostum lengkap kan heboh dan papa belum pede. Akhirnya ini sih mikir bajunya dimodif sedemikian rupa sampai bisa masuk ke acara tuh acara ini makan malam gitu kayak jamuan makan malam pembukaan bukan penutupan acara closing ceremony. Nah itu awalnya juga ya ini kan kalau misalkan kita ditugasin kita nggak mau terlalu repot, kita nggak akan kenalan sama orang-orang kan ya. Nah, cuman karena emang seneng kenalan-kenalan, jadi ada kenalan ini, panitianya gitu. Secara nggak langsung pokoknya kenal sama panitianya, terus email-emailan, ngusulin, bisa nggak kalau nanti saya mau ngisi di acara penutupan di kapal ini, kayak kapal cruise gitu. Jadi jamuan Ya, makan malam di kapal. Terus kata panitianya, oh boleh banget. Kenapa aku ngusulin sebenarnya karena ini tahu juga biasanya itu ada acara kultural gitu ya, cultural night-nya kan. Terus akhirnya pokoknya disambut sama dia, boleh kamu siapin aja musiknya. Dan yang lucunya lagi pada saat acara kebetulan temen yang ikutan pergi ke sana kan ada bertiga. Itu lagi pas ada yang sakit dan yang apa, jadi pada nggak bisa datang aja ke jamuan makan malam itu. Jadi ngerasain sendiri gimana ada sendirian gitu ya di negara orang. Itu semua peserta nggak ada yang kenal. Udah gitu performnya nari ditambah apa tuh? perlu prepare gitu. Prepare dandanan. Waktu itu nari pendet karena yang paling aku berani masih udah menguasai lama kan pendet yang tarian dasar penyambutan di Bali. Jadi itu nari pendet. Ada yang pakai bunga-bunga gitu loh di samping. Pakai bunga-bunga, pokoknya aku membuat demikian rupa kerudungnya sampai apanya tuh bajunya bisa cocok baju dinner tapi juga buat itu buat nari perform. Waktu itu deg-degan sih soalnya kan bener-bener apa ya Sendiri ya. sendirian gitu. Terus naik taksi menuju ke situ. Sebenarnya ada teman di situ yang bisa dimintain tolong cuman kan nggak enak yang ngerepotin jadi naik taksi terus udah di situ sendirian jadi nyoba kenal-kenalan sama orang sampai akhirnya perform tuh langsung ngerasa deket gitu sama semuanya. Karena pada senang kan ngeliat performance. Iya, biasanya iya penari itu suka setelah nari banyak yang suka ngedeketin gitu ya. Iya nggak Mas Arif? Mas Arif juga. Iya. Jadi ya itu maksudnya salah satu kalau menurutku ya. Kalau aku kan juga aku suka perform juga di luar negeri ya. Tapi di Australia doang maksudnya. Bukan sombong. Kalau nyombong. Enggak. Maksudku kalau misalnya kita perform di depan audiens orang Indonesia sama di depan audiens non Indonesia tuh memang beda sih. Maksudku kalau misalnya justru kalau misalnya di depan orang Indonesia ada beban tersendiri justru karena kan mereka tahu sejarah tariannya, udah gitu gerakan-gerakannya, artinya gitu. Kalau misalnya di depan audiens bule-bule gitu ya, kan mereka cenderung dia melihat pasti fisik apa gerakan tariannya kan, maksudnya nggak tanpa memandang itu filosofinya apa gitu. Jadi kita juga ininya
lebih nyantai ya, nyantai lebih, gitu ya. Cuman kalau misalnya di depan orang Indonesia, aduh itu ada orang ini, dia iya, pasti dia begini pasti gitu loh. ngerti, Jadi itu ada susah. perasaan, Karena kan ada kita juga perasaan bukan seperti itu. penarik profesional kan, Ya, maksudnya kita karena kita cuman suka gitu. Kalau kita kan menguasai beberapa tarian ya, nggak ada. Berapa? Berapa? Satu. Satu. Itu juga dipaksa. Cuman ya serunya itu sih. Serunya ya kalau karena itu passion kita ya, mau dicapai kayak gimana ya nggak berasa gitu. Benar. Tapi seru sih ya kalau misalnya di Amerika gitu ya. Jadi terus selain di situ Dipeluk-peluk ya habis itu pokoknya selesainya. Terus ada yang ini kok niat masukin ke jurnal orang Jepang tuh. Dia punya, kan ini waktu itu perpustakaan parlemen semua yang ikutan. Jadi dimasukin ke jurnalnya di ini parlemen yang Jepang ya, di Diet Library ya. Izin minta dimasukin. Ini mana lagi gitu ya Mas Arif? Iya. Nah yang berikutnya setelah pengalaman yang dari Amerika itu, terus masuk lagi ke ini. Jadi ikutan misi budaya. Waktu itu emang niatin sendiri kan, gimana caranya pengen pentas di luar negeri. Sebenarnya mimpi banget pentas di luar negeri, tapi juga kayak ini kayak misi budaya yang agak lama. Itu kan kalau kemarin sebelumnya yang di Amerika hanya sehari, terus dia cuman tampil di saat malam itu aja. Nah pas kebetulan temen ini juga temennya Asri juga kenal kan ya, ada pustakawan yang dari Japan Foundation itu, dia punya perkumpulan beasiswa, orang-orang yang ikut beasiswa pelajar pada saat lagi usia-usia SMA atau kuliah, pertukaran ke pelajar ke Jepang. Nah itu mereka kayak memang aktif dari segi seni budayanya, dan akhirnya mengusulkan untuk itu ikut masukin kayak semacam proposal ke misi budaya ke Taiwan selama 12 hari. Selama 12 hari. Ya. Lumayan. Memang sih kalau ditanya gimana sih prepare-nya, kita perlu ini sih anggaran dari pribadi. Cuman ada yang di-reimburse cukup besar sama pemerintah dari Taiwan. Karena mereka udah menyediakan guide-nya, terus akomodasi semua selama di sana ditanggung. Bahkan kalau menurut aku sendiri itu kayak berlebihan gitu ya, karena di setiap saat kita nggak akan kelaparan deh, karena bener-bener kayak artis ya. Itu masa-masa yang bener-bener ngalamin kayak artis yang di service gitu-gitu lagi ya. mau konser di konser di luar negeri, itu mirip kayak begitu rasanya. Oh iya. Makanannya melimpah, terus tempat tinggalnya juga kan di hotel, nggak ya nyebut itu hotel sih, hotel juga. Terus dari hari ke hari kita dari mulai paginya pagi buta udah siap dengan dandanan, terus sampai dini hari jam 12 malam tuh baru bisa ngapus dandanan. Jadi di tengah-tengah hari itu kita ada touch up-nya juga. Dan itu full make up ya, bukan make up yang biasa, full make up. Itu di situ pokoknya belajar banyak dengan ini ya, plus minusnya ya. Itu belajar banyak, harus struggle kayak artis tuh mungkin memang sebenarnya nggak enak sih dia kalau lagi ada di kesibukannya, kan kayak kehidupan pribadinya keambil ya. Itu kamu kita ngerasa kayak gitu. Gue ngerasain juga jadi sih seperti itu. Pernah ya? Ya waktu yang biasa performance. Selama 9 hari itu kayak begitu kerjaannya, jadi hanya tahu tempat make up yang banyak itulah pokoknya kita nyiapin, terus baju kostumnya harus dicuci tiap malam juga, kan nggak boleh males ya, karena kita bawanya nggak bisa banyak kostumnya, selalu dicuci, cuci setrika. Itu jadi performnya tiap hari gitu ya? Tiap hari selama 9 hari full. Di satu tempat apa di jalan pindah-pindah beberapa. Jadi seru dalam sehari itu seru banget. Iya, seru tapi capek tapi seru. Tapi seru tapi capek, Ci. Tapi capek tapi seru sih. Ya, gue kebayangin tuh, aduh itu selama berapa sih 12 hari itu kayaknya kita puas banget ya. Maksudnya ya capek sih pasti capek ya, tapi rasanya tuh kayak apa sih? Puas lah gitu pasti. Itu dia dalam sehari targetnya kita
Pagi itu selalu gitu ya urutannya. Pagi itu kayak sosialisasi ke sekolah atau ke rumah artis yang di sana mungkin terkenal. Kalau di kita kayak misalkan di Nini Towo apa siapa gitu kita kunjungin. Jadi kan mereka mesti budaya ya. Terus ada sekolah-sekolah dari mulai sekolah yang SD, TK sampai yang universitas, SMA, universitas iya nggak ya, aku lupa deh. Kayaknya SMA deh. Jadi di situ kayak dikenalkan bener-bener ini kekuatannya Taiwan dari segi seni budayanya tuh ada seperti ini dari sekolah. Nah ini salah satu contohnya ya. Mereka sampai menunjukkan dan mengenalkan kita beragam alat musik. Yang ini nih lagi di sekolah khusus untuk seni budaya gitu. Jadi mereka memang biasa mendidik anak-anak ini perform dan persiapan segala macamnya. Sama menguasai ini, aku lupa sih nama alat ini apa. Kita juga belajar nih. Kayak Putri Indonesia nggak sih? Ya mirip-mirip gendang deh. Berasa Putri Indonesia ya Mbak Ika. Benar kayak Putri Indonesia. Jadi kan mulai disosialisasi dulu. Ini pagi-pagi begini nih urutannya sosialisasi. Terus nanti agak siangan dikit kita udah mulai ini potret bersamanya ya. Kalau udah selesai acara sosialisasi nanti makan siang bareng. Tapi pas sosialisasi ini udah full make up juga, walaupun setengah full make upnya. Udah ready lah seenggaknya ya. Udah ready. Ini biasanya tempatnya juga agak jauh. Nah ini lucu juga nih. Jadi ada kayak kita ngambil pelajaran. Kalau di sana kan mereka serba kreatif ya. Anak-anak itu disuruh untuk membuat sesuatu dari yang dia bisa sendiri. Nah ini adalah dinding yang dipasang hasil kerajinan anak-anak yang udah lulus. Jadi mereka kalau lulusan bukannya coret-coret tembok, tapi dia membuat ini kayak ini kan sebenarnya kayak ubin ya. Ubin tuh kayak di tulis-tulis gitu ya. Tulis-tulis, tapi aku lupa pakai apa, diukir. Salam perpisahannya mereka sama kesan pesan apa gitu di tembok-tembok berwarna-warni ini. Jadi sekolah pengen meninggalkan kesan yang apa namanya dari selama dia belajar di sana, tapi juga lucu karena temboknya udah warna-warni dikasih dari sekolah ya, sekalian menghias sekolah. Ini juga cerita sejarahnya mereka. Ini mereka juga membuat sendiri. Anak-anak SD itu disuruh membuat bareng sama gurunya untuk membuat sejarah Taiwan di tembok. Jadi mereka serba meninggalkan hasil dari jerih payahnya mereka. Ini mengenalkan semua mainan tradisional Taiwan. Kita juga jalan-jalan gitu pas lagi acara pagi-pagi. Terus nanti ke pabrik. Ini sehari-hari juga dikasih ini minuman boba. Ya? Kalau di sini kan itu dulu lagi terkenalnya. Tapi di sana kita selama 9 hari kan kayak dikasih. Bahkan dalam sehari bisa lebih dari 1 boba kali dikasih. Boba yang segitu-gedenya. Lama-lama ini juga kenyang. Ini kayak kesenangan waktu baru pertama kali dikasih. Itu yang perform. Mereka jadi kayak sosialisasi tapi juga menghibur kita kalau pagi-pagi. Nah ini sama peserta yang juga berangkat misi budaya ketemu di pasar malam dari negara macam-macam itu dia nggak cuma Asia. Jadi banyak ya Mbak? Banyak. Jadi kita dari Indonesia ada berdua grup itu yang kita nggak kenal satu lagi. Jadi yang lolos ininya proposal misi budayanya ada 2 grup dari Indonesia. Terus dari negara lain, ini pas lagi parade di jalanan, tuh lumayan capek, nggak tahu berapa kilo itu, kita 12 kilo, apa 15 kilo ya. Seru ya, dengan dandanan gitu. Kayak Australian Day gitu ya. Sama nari. Iya. Ini foto-fotonya selama di sana. Ini udah malam-malam nih, biasanya dari siang menuju ke sore udah dandan, udah siap mau pentas ini. Jadi dalam 1 hari, enggaknya 2 tempat yang dikunjungi atau 3 tempat nih. Ini dari peserta lain ada Mongolia, ada Jepang, Vietnam, Rusia, lintas negara sih ya. Kalau ini yang misi budaya yang selanjutnya. Kalau ini yang di Thailand. Di Thailand ini misi budaya juga, Mbak? Yang di Thailand ini kebetulan acara dari DPR, dari kantor, dia semacam kegiatannya DPR anggota dewan se-Asia Pasifik itu berkegiatan di Thailand lagi sidang gitu, mereka sidang bersama. Nah di akhirnya itu ada kegiatan cultural night-nya, dan di DPR kebetulan anggotanya lagi nggak ada yang nyumbang sesuatu, akhirnya yang dari Indonesia aku ikutan nyumbang karena di sini kan kita di DPR udah punya grup penari
grup tari DPR-nya ya, penari parlemennya. Jadi kita ngusulin udah kita aja yang ngisi. Udah deh kita ikutan lagi di situ ngisi. Ini tari cendrawasih, tari burung gitu. Yang menonton jadi anggota DPR. Terus yang ngisi itu juga anggota DPR yang lain-lain, negara lain pada ngisi anggotanya. Kayak gitu deh. Seru-seru ya. Seru Cuma banget. dari beberapa tempat perform yang Mbak Ika sempat perform itu pasti semuanya ini sih ya, semuanya terkesan ya. Cuman yang paling kayaknya aduh nggak lupa deh seumur hidup kalau misalnya perform di ini tuh di mana tuh? Sebenarnya itu kan aku orangnya agak-agak melankolis ya. Sama dong. Sama kita juga. Sama ya. Sama gue pendiam melankolis juga. Melankolis ikut garuk-garuk tanah. Pendiamnya enggak. Suka garuk-garuk tanah, garuk-garuk tembok gitu kan. Jadi semua tempat sebenarnya berkesan sih. Jadi yang di Amerika itu berkesan juga, dan kalau bisa punya mimpi, coba bisa tampil di itu. Apa namanya yang Square? Madison Square. Iya, di Madison Square atau di New York-nya. Jadi yang di tengah-tengah itu Mas Arief, yang posisi yang orang pada rame itu kayak itu kayak mimpi, bisa nggak ya tampil di situ? Itu kayak bisa, pengen lagi gitu. Mudah-mudahan. Di Amerika. Terus di mana? Di Taiwan itu juga sebenarnya negara yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Terus terang aku nggak pernah tahu, maksud Taiwan itu seperti itu ya. Pas lagi ke sana, ngelihat banget kalau dia kayak bersih gitu, kotanya itu bersih, terus teratur, orang-orangnya juga pada ramah-ramah ya. Yang selama ini aku nggak terpikir, ada ya Taiwan tuh modelnya gini, kan taunya Jepang atau misalkan Cina gitu ya sekalian negaranya. Tapi kalau Taiwan belum kepikir pada saat datang ke situ, jadi kayak nggak ada salahnya kalau mau ke situ lagi gitu. Yang kalau di Thailand udah biasa, misalnya ada beberapa kali ke Thailand, senang juga di sana karena juga ada sahabat di sana. Jadi kalau disuruh milih yang paling berkesan ya, kalau kesan dari segi pengalaman tarinya mungkin yang Taiwan ya, karena dia padat banget dan benar-benar ngerasa itu kayak penari bener, dari mulai dandan terus sampai kita teamworknya, gimana kita harus menguasai panggung apa pokoknya semua tuh terlatihnya tuh di Taiwan, yang benar-benar kalau mau dianggap narinya tuh ya di situ. Kalau yang di dua tempat lainnya hiburannya persahabatan lah. Iya sih, jadi ya itu ya, kalau misalnya kita punya hobi tapi tersalurkan tuh kayaknya itu kesempatan yang sangat ini gitu. Jadi apalagi sebenarnya pengen ini ya. Iya. Itu dong Mbak Ika, ini dukanya, sisi dukanya misalnya. Kan tadi misalnya sisi sukanya banyak. Dukanya tuh ada nggak apa misalnya? Ada sih kalau dukanya. Ini banyak juga dukanya, nggak cuman suka aja sih sebenarnya. Kalau menari itu butuh pengorbanan kan ya. Jadi kita yang bukan profesional penari, terus punya keinginan, tapi keinginannya juga bukan ngikutin orang doang, tapi kita kayak menciptakan sendiri kan ya, menciptakan lingkungan sendiri yang kira-kira bisa kondusif untuk nari. Itu banyak suka dukanya sih. Jadi kalau pertama kali bentuk, itu kan biasanya suka orang-orang belum tentu mau ya. Kadang kita perlu untuk mempertahankan grupnya itu gimana, terus untuk masukin proposal tuh sebenarnya ya kadang ada pasang surutnya. Kadang kita yang misalkan sebenarnya nggak kurang-kurang gitu kalau di kantor, udah kayak sibuk sebenarnya di kantor, terus suka kita jadi orang yang harus menuangkan pikiran, tapi di tempat itu kita mau nggak mau juga harus begitu. Maksudnya orang tuh harus kita ajak dulu, kita yang ikut, kita yang mikir, kita yang bentuk, kita juga yang harus mempertahankan. Bukan dari utama kita sebenarnya sih ya. Iya. Kita yang nyontohin juga kan, karena orang jadi ngelihat kita, kalau kita semangat, orang juga ikutan semangat. Sampai bahkan yang di Taiwan itu jadi menghasilkan ini, kaki sampai sempat sakit lama. Iya. Nggak jelas gitu, sakit apa gitu, itu kan aku bingung, dipijet nggak sembuh-sembuh, sampai datang ke terapi terapi yang ini, kalau buat akupunktur, pokoknya di segala macam deh. Refleksi, akupunktur, segala macam gejalanya nggak sembuh-sembuh, minum obat dari mulai yang biasa sampai yang keras, tapi akhirnya sih alhamdulillah sekarang sembuh sih setelah terurai. Alhamdulillah setelah beberapa waktu. Cuman ini aja akhirnya kuncinya,
karena mungkin waktu itu udah sebenarnya nggak kuat ya. Waktu itu lagi ada event di kantor juga, kayak nari poco-poco, senam poco-poco. Terus harus struggle yang di Taiwan itu mau berangkat, dan kondisinya udah kurang ideal waktu itu. Orang nyiapinnya setahun sebelumnya, sementara aku nyiapinnya 3 bulan sebelumnya. Dengan 3 tarian harus dikuasain waktu itu. Kan 3 tarian dikuasai sendiri, tapi 5 yang harus belajar. Jadi kayak waktu itu fisiknya benar-benar kayak digempur banget ya. Mungkin nggak kuat sih. Itu kalau dari segi kesehatan. Kalau dari segi kantor ya itu mesti pintar-pintarnya membagi waktu dan mengkomunikasikan supaya selaras sejalan. Sama ini Asri, biasanya penyesuaian pembawaan kita sama orang-orang sekitar kita ya. Maksudnya ada konflik sama orang itu juga harus. Sih. Ya, karena berhubungan banyak orang ya, berhubungan dengan banyak orang. Iya. Ya pasti mengorbankan itu, tapi nggak ada yang sia-sia kan ya, pasti selalu gitu. Mudah-mudahan. Inspiratif sih, Ci. Iya, inspiratif banget Mbak Ika membuka wawasan baru. Ini waktunya udah habis ya. Iya. Nggak terasa ya. Iya. Pengen itu lagi sih, cuman ya karena waktunya ini. Terima kasih banyak Mbak Ika. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak udah mampir. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentang topik yang lain ya. Iya. Senang bisa mampir di sini juga. Iya, teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Ika. Menarik banget ya Mas. Ya. Gitu kebayang gitu. Nah, maksudnya itu kalau menurutku sih udah termasuk profesional ya, maksud gue bukan kita ya. Maksudnya dia mungkin emang awalnya memang enggak, tapi seiring jalannya waktu udah jadi profesional gitu. Keren sih. Maksudnya enggak kayak kita ya, kita kan. Tapi maksudnya hampir sama sih, maksudnya hektiknya pas perform kayak mau perform kayak gimana gitu, akhirnya rasanya kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi kayak apa sih, kayak kita pas lo ikut nggak sih pas perform di gimana? Apa sih? Panti Jompo itu? Ikut ya. gue terkesan banget deh. Pokoknya aduh ya lo kok bisa ya ngimpi gitu. Iya. Jadi teman-teman, kita tuh kalau perform biasanya yang agak lama tuh kalau perform kita juga persiapannya ya Mas. Sebelum itu kan kita harus pakai kostum, kostumnya juga, pembahasannya juga kan lama. Kostumnya gimana mau pakai kostum yang mana, warnanya gitu. Dandan, kalau yang cewek dandan, terus belum pakai hiasan kepala dan macam-macam. Itu biasanya kita saling di situ tuh kita bisa saling bantuin ya Mas, pakaiin kainnya, bajunya. Gimana ini segala macam. Iya, dan di situ sih serunya karena kita grup sih ya. Iya. Cuman kalau misalnya Mbak Ika tadi kan dia sendiri. Single ya. Single, banyak tarian yang sendiri. Itu mungkin perjuangannya lebih inilah. Salut sih. Iya. Ya udah, teman-teman, mungkin dari obrolan yang tadi mungkin ada yang jadi terinspirasi atau termotivasi untuk bergelut atau terjun di dunia tari tradisional. Jadi dari kesukaan kita nari tradisional ternyata bisa membawa kita untuk ke tempat-tempat yang kita nggak duga gitu sebelumnya. Iya, sebelumnya kita nggak pernah ini ya. Udah sampai ke luar negeri gitu. Dan kalau di luar negeri itu, alhamdulillahnya mereka sangat appreciate gitu, kayak tari-tarian yang tradisional itu gitu biasanya. Iya. Oke, teman-teman, kalau gitu sekian dulu sesi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Dadah, thank you Mas Ari. Dah. Makasih semuanya. Ya, thank you semua.